Halo Lur, kembali lagi dan inilah LG G Flex generasi pertama. HP flagship yang unik dari LG. Dirilis pada tahun 2013, masuk di Indonesia sekitar awal tahun 2014 dengan harga sekitar 9 jutaan. Di saat brand-brand lain buat ponsel yang gitu-gitu aja, LG dengan berani dan percaya diri buat ponsel yang anti mainstream. Yap, dengan desain yang melengkung. HP ini menjadi awal dari sebuah mahakarya dari LG untuk para pecinta inovasi. Orang-orang pasti bakalan salfok dengan bodi HP ini ya. Selain lengkungannya yang indah, HP ini memberikan kesan yang mewah. Gak heran kalau HP ini pernah mendapat penghargaan sebagai Best Innovative Phone di Silver Awards 2014. Dan menurut saya layak mendapatkan aplaus ya. Jarang-jarang soalnya sebuah ponsel dapat penghargaan seperti ini. Di sisi lain ada brand dari Samsung yang punya konsep desain yang agak mirip, yaitu Samsung Galaxy Round. Tahun rilisnya pun sama, yaitu tahun 2013. Bedanya di Samsung yang melengkung di sisi kanan dan kiri, kalau LG atas dan bawah. Hanya saja Samsung tidak membawa Galaxy Round ke Indonesia. Sayang banget nih, padahal ponsel itu keren banget loh. Seperti biasa kita kelilingi dulu desainnya. Di bagian depan ada earpiece, LED notifikasi, sensor-sensor, kamera depan beresolusi 2,1 megapiksel, layar utama seluas 6 inci, dan logo LG. Sisi kanannya kosong, di sisi kirinya hanya ada slot SIM card. Untuk sisi atasnya ada mikrofon, sedangkan di bagian bawah terdapat port micro USB, mikrofon lagi, dan jack audio 3,5 mm. Di bagian belakang ada LED flash, kamera utama 13 megapiksel. Kalau yang hitam-hitam ini mungkin laser autofocus ya, koreksi aja kalau salah. Lalu ada tombol volume sekaligus tombol power, tulisan 4G LTE, nomor IMEI dan sebagainya, logo LG, dan terakhir lubang speaker. Buat desainnya sendiri masih terasa mirip-mirip dalam balutan desain LG G2, kecuali bodi ataupun layar yang ukurannya lebih besar, dan beberapa detail kecil lainnya. Yang menjadi poin utama memang desain bodi yang melengkung ini ya. LG seolah-olah menunjukkan bahwa mereka mampu buat ponsel dengan bodi seperti ini, termasuk Samsung yang dengan Galaxy Round-nya. Ya, terkadang-kadang inovasi seperti ini dibutuhkan dalam dunia pergadgetan ya, agar bisa membawa tampilan yang unik daripada yang lain. Oh ya, sebenarnya bodi dari HP ini bisa diluruskan ya dengan menekan bagian belakang bodinya seperti ini. Cuma saya nggak tes tekak-tekuk, meskipun bisa rasanya agak was-was aja sih, mengingat fitur ini sudah berumur 10 tahun lebih dan bisa aja tidak seprima saat awal dirilis, terutama di komponen-komponennya. Jadi main aman aja, hari apes nggak ada yang tahu soalnya. Berbicara soal fitur, di bagian belakang HP ini punya fitur yang namanya self healing back panel. Artinya bagian belakang backdoor ini bisa menyembuhkan atau anggap saja bisa menyamarkan lah ya, dari goresan-goresan ringan secara mandiri. Jadi dia otomatis gitu. Fitur ini bagi saya berguna ya daripada fitur di HP lain yang terkesan gimmick nggak jelas. Tapi kalau Anda punya pendapat lain tentang fitur ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. LG G Flex memiliki layar berukuran 6 inci, jenisnya POLED, 16 juta warna, resolusinya 720 x 1280 pixel, 16:9 rasio. Untuk kerapatannya mencapai 245 ppi, sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 2. Buat tampilan layarnya udah bagus, cerah, bersih, dari segi warna juga cakep, khas OLED-OLEDan lah. LG memakai plastik OLED pada HP ini untuk mendukung kelenturan pada layarnya. Lalu apakah layar yang melengkung seperti ini nyaman digunakan?
Selama saya coba buat pemakaian sehari-hari rasanya nyaman-nyaman aja ya. Scroll sana sini juga tanpa adanya kendala. Cuma mungkin ada sensasi yang agak nggak biasa. Efek dari layarnya yang melengkung ini ya. Ada juga yang bilang kalau layar yang melengkung katanya bisa meningkatkan kualitas tampilan dengan cara mengurangi pantulan dari objek sekitar. Coba mari kita buktikan. Saat saya coba nonton video, feel-nya memang beda ketimbang HP yang layarnya flat atau datar gitu. Secara tampilan juga nggak ada kendala, malah rasanya saya lebih fokus lihatin videonya. Apalagi dengan layar seluas 6 inci, POLED sudah pasti memanjakan mata ya. Layar melengkung memang bagus, efeknya mungkin tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya membantulah. Untuk konektivitasnya terbilang lengkap, sudah 4G, Wi-Fi, hotspot, Bluetooth versi 4, GPS, NFC, ada inframerah, dan support USB on the go atau OTG ya. Semuanya ada di sini, udah menjadi ciri khas flagship lah. LG G Flex pada awalnya menggunakan Android 4.2.2 alias Jelly Bean, lalu mendapatkan upgrade hingga Android 4.4.2 alias KitKat. Sudah mentok dan final ya. Tampilan user interface-nya bagus sesuai dengan Android KitKat, ditambah bentukan ikon-ikon menu khas ponsel LG. UI ini menurut saya simple, ringan, cukup lancar, scroll sana sini juga berjalan mulus, bahkan jarang menemui lag ya ataupun patah-patah. Buat menjalankan sosial media juga masih bisa, seperti Facebookan, main Instagram, ataupun TikTokan, dan semua berjalan dengan lancar. Untuk aplikasi YouTube memang sudah nggak support ya, jadi alternatif pakai aplikasi GoTube. Memang nggak seenak YouTube sih, tapi daripada nggak ada ya kan. Jika ada pertanyaan Bang, bisa aplikasi WhatsApp nggak? Jawabannya sudah pasti nggak bisa ya. Dari segi hardware, LG G Flex menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 800 berfabrikasi 28 nanometer, quad-core prosesor 2,26 GHz, RAID 400, untuk GPU-nya memakai Adreno 330, sedangkan RAM-nya hanya 2 GB LPDDR3, untuk internalnya sebesar 32 GB eMMC 4.5 tanpa slot memori tambahan ya. Lalu untuk kapasitas baterainya sendiri hanya 3500 mAh. Secara teknis jeroan dari HP ini tua banget ya, namun pada masanya spek seperti ini hanya ditemui pada ponsel-ponsel kelas flagship. Lalu apakah masih nyaman digunakan buat ngegame? Saya coba tes main game Mobile Legends, ternyata masih bisa, meskipun nggak lancar-lancar banget lah. Ya wajar aja sih, chipset jadul soalnya. Setidaknya masih playable lah. Di sektor musik tampilannya bisa Anda lihat biasa aja sih kalau menurut saya. Bagi Anda yang punya file audio lossless, di HP ini akan langsung terdeteksi ya dengan adanya logo hi-fi pada track lagunya. Buat pecinta musik, Anda pasti nggak asing lah dengan logo seperti ini. LG juga memberikan pilihan equalizer, tapi nggak banyak ya, hanya beberapa pilihan aja. Beruntungnya disediakan settingan manual, jadi bebas berkreasi sesuai keinginan pengguna. Buat hasil suaranya bagus ya, vokalnya dapat, treble-nya dapat, dan bassnya juga terasa. Sesuai dan cocok bagi telinga saya.
akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. LG membekali kamera utama sebesar 13 megapiksel dan mempunyai banyak fitur seperti banyaknya pilihan mode pengambilan, G-shutter, kecerahan, pilihan fokus, dan masih banyak lagi. Tinggal diatur sesuai dengan keinginan ya. Sekedar informasi, untuk merekam video dia bisa 4K ya. Zaman dulu bisa 4K udah ngeri banget sih. Buat hasil fotonya ini bagus, no debat lah. Karakter fotonya mirip seperti miliknya iPhone 5 series. Ya 11-12 lah. Buat HP yang umurnya sudah 10 tahun lebih, saya no komplain ya. Bagus banget soalnya. LG G Flex selain menawarkan inovasi desain yang anti mainstream, ternyata di sektor lain juga nggak kalah bagusnya. Mulai dari kualitas layar yang bagus, suara speaker yang mantap, dukungan konektivitas yang lengkap, belum lagi hasil kamera yang masih overpower. Hal ini wajar mengingat posisinya di zaman dulu sebagai ponsel flagship. Mungkin kekurangannya di HP ini cuma nggak bisa pakai memori tambahan ya, dan resolusi layar yang cuma XD saja. Coba aja kalau Full XD bisa tambah mantep nih layarnya. Kalau soal desain yaitu selera lah. Bisa jadi ada yang suka, ada yang tidak. Kalau saya ya pasti suka banget ya. Buat sekarang ketersediaannya udah jarang, adapun harganya masih mahal dan jarang juga yang punya. Punya HP unik dengan bodi yang melengkung, rasanya ada kepuasan tersendiri ya. Oke, cukup sekian di video kali ini tentang LG G Flex, HP unik yang anti mainstream. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.